Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang kami banggakan, senang sekali pada sesi keempat ini kita berjumpa dalam uh, sesi ini untuk membahas sebuah topik yang sangat penting. Tentu Anda masih ingat pada topik kita sebelumnya. Pada topik yang keempat ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana sebuah perusahaan dapat menganalisis perkembangan perusahaan itu dari waktu ke waktu. Pada topik kali ini, Anda bisa membaca materi lebih mendalam pada modul Anda tentang analisis TOWS atau TOWS, ya. Jadi fokusnya ada dua ya, pada sesi kali ini. Kalau kita menyebutnya analisis SWOT, mungkin Anda pernah mendengar sebelumnya, lebih dikenal analisis SWOT klasik, dan ada juga analisis SWOT 4 kuadran. Nah, mungkin Anda bertanya, apa itu maksudnya analisis SWOT klasik? Analisis SWOT klasik merupakan sebuah metode analisis sederhana, teman-teman, yang biasanya digunakan untuk memahami kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari sebuah bisnis atau proyek atau sebuah situasi tertentu. Tentu Anda bertanya, mengapa kita melakukan analisis SWOT pada sebuah perusahaan? Hal ini dapat membantu perusahaan atau individu untuk memahami, mengenali apa saja faktor-faktor internal, kemudian apa saja faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan. Contoh analisis klasik misalkan, ada sebuah perusahaan makanan sehat yang ingin memperluas pangsa pasarnya. Tentu perusahaan ini dapat menggunakan analisis SWOT untuk melihat apa kekuatan dari perusahaan itu sendiri. Misalkan bahan bakunya berkualitas tinggi, kemudian bahan bakunya yang alami atau natural, kemudian loyalitas pelanggannya yang tinggi. Dari segi kelemahan, misalkan biaya produksinya tinggi, kemudian mungkin bisa jadi jaringan distribusinya terbatas, ya. Apa saja peluang-peluangnya? Kita bisa melihat apakah pasar atau masyarakat itu trennya semakin peduli dengan kesehatan atau semakin semakin apa kecenderungannya. Kemudian kemampuan untuk memasuki sebuah pasar digital itu peluang juga, ya. Apa ancamannya? Kita bisa melihat misalkan munculnya ada kompetitor baru, ya, di produksi makanan yang sehat. Ada juga mungkin kenaikan bahan baku, ya, yang terus melonjak karena pengaruh perekonomian. Nah, ini kita bisa melihat analisis sederhananya. Kalau kita menggunakan analisis SWOT 4 kuadran, tentu teman-teman bisa membayangkan, ya, yang namanya kuadran itu seperti apa. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di mana metode visual ini biasanya digunakan oleh organisasi untuk menganalisis SWOT dalam bentuk masing-masing elemen tersebut, ya. Apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan tantangannya. Nah, faktor ini diletakkan dalam sebuah kuadran sehingga yang menganalisis bisa mempunyai pandangan yang lebih terstruktur, ya, mudah dipahami posisi perusahaan itu seperti apa. Misalkan ada sebuah toko pakaian lokal, misalkan mau berkompetisi, ya, di pasar um, ya, global gitu, ya. Dia bisa melihat misalkan di kuadran 1 ada strength, ya, atau kekuatan. Bagaimana desain produknya, bahan bakunya, ya, apakah ramah lingkungan gitu, ya. Nah, itu kekuatannya kita bisa melihat. Nah, kelemahannya misalkan kita bisa melihat harga produknya relatif tinggi, kemudian mungkin kapasitas produksi yang terbatas, ya. Nah, apa peluangnya? Peluangnya misalkan adanya tren, ya, tren dari fashion yang ramah lingkungan, ya, atau eco-friendly. Kemudian ada dukungan dari pemerintah juga, ya, khususnya untuk UMKM untuk meningkatkan eh, usaha ini. Nah, apa ancamannya? Kita bisa lihat misalkan persaingan, ya, dengan merek-merek global gitu, ya. Kemudian biaya bahan bakunya yang sangat fluktuatif. Nah, jadi analisis SWOT ini bisa membantu perusahaan untuk melihat secara visual apa saja faktor internalnya dan apa faktor eksternalnya yang saling berhubungan. Sehingga kita bisa mencari strategi apa yang paling tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, tadi Anda tentu memahami, ya, kenapa kita perlu melakukan analisis SWOT ini. Analisis ini sekali lagi membantu perusahaan, ya, untuk memahami kondisi internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Misalkan kalau kita sebagai seorang mahasiswa, misalkan Anda bisa menganalisis apa kekuatan Anda dan apa kelemahan Anda, gitu, ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari segi internal dan eksternal, gitu, ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengidentifikasi apa saja potensi kita, apa saja risiko yang kita hadapi, gitu, ya. Kita
kita bisa mengantisipasi nantinya peluangnya seperti apa yang bisa dikembangkan dan ancamannya seperti apa yang bisa kita tekan gitu ya. Nah, sehingga dengan memahami dua hal tersebut kita bisa menyusun strategi secara tepat karena kita sudah memahami ya seluk-beluknya. Jadi kita bisa merancang strategi yang efektif supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan bisa terukur, teman-teman. Jadi eh, analisis SWOT ini memberikan informasi dasar yang jelas gitu ya. Dan mungkin Anda bertanya, bagaimana cara melakukannya ya? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, misalkan kita harus mendefinisikan tujuannya apa gitu ya. Kemudian masalah apa yang akan kita analisis secara spesifik. Misalkan kita ingin meningkatkan penjualan atau memperluas pangsa pasar gitu ya. Nah, apa harus kita lakukan? Kita harus mengumpulkan data tentunya ya, data dari internal tentang keuangan kita, sumber daya kita, SDM kita, teknologi kita, apa yang kita miliki. Dari segi eksternal, misalkan pasar itu trennya seperti apa, kemudian kompetisinya seperti apa, apakah pemerintah juga memiliki kebijakan untuk mendukung usaha ini. Nah, kemudian kita bisa melihat apa kekuatan-kekuatan kita dari segi internal, kemudian apa kelemahan kita dari eh, segi internal, kemudian apa peluangnya, kita bisa lihat ya dari segi eksternal, misalkan tren tadi atau regulasi apa gitu ya, atau mungkin ada pangsa pasar yang belum digarap oleh orang lain. Kita bisa mengidentifikasi apa ancaman-ancamannya, kita buat listnya gitu ya atau daftarnya, lalu kita analisis antar faktor. Kita identifikasi misalkan dengan kekuatan ini disandingkan dengan peluang ini, apa harus kita lakukan? Kita sandingkan misalkan memanfaatkan kekuatan itu untuk mengambil peluang baru misalkan. Misalkan kita analisis dari kuadran weakness dengan opportunities ya, kelemahan dengan peluang. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya kelemahan X, tapi dari sisi lain ada peluang ini, gitu ya. Jadi kita harus memperbaiki masalah kita supaya bisa menggarap peluang itu. Jadi analisisnya seperti itu. Ada kekuatan kita misalkan, tetapi di luar itu ada ancaman. Apa yang harus kita lakukan? Ah, atau yang dari segi yang lain kita bisa lihat kalau kita memiliki kelemahan atau kekurangan dan di luar itu ada ancaman seperti X misalkan. Jadi apa harus kita lakukan untuk menghindari ancaman? Nah, jadi dengan memahami itu, harapkan kita bisa mencari eh, strategi terbaik. Kurang lebih seperti itu ya, dengan analisis berdasarkan data-data tersebut. Jadi kalau kita memahami itu, kita bisa melihat juga dari satu segi, mungkin analisis SWOT ini memiliki kelebihan tertentu, mudah dipahami, misalkan ya, kita bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, kita bisa membantu juga untuk menyusun strategi, gitu ya, yang sifatnya fleksibel, kemudian kita juga sekaligus bisa mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dari segi dari sudut pandang yang lain, mungkin kita bisa melihat analisis SWOT ini mungkin analisisnya kurang mendalam ya pada setiap faktor karena dia hanya mengidentifikasi faktor-faktor tertentu saja gitu ya. Kemudian mungkin tidak ada prioritas, mungkin sifatnya bisa subjektif atau hanya gambaran sekilas saja, sehingga dia tidak mempertimbangkan dinamika-dinamika perubahan yang ada. Nah, kalau kita analogikan, teman-teman mungkin sebagai eh, sebuah kapal gitu kan, ya. Bayangkan kalau kapal itu akan mengarungi lautan yang luas gitu ya, seperti perusahaan yang akan memasuki pangsa pasar yang sangat dinamis gitu ya. Apa kekuatan dari perusahaan itu? Ya, kalau kita bayangkan seperti sebuah kapal, ya mesinnya harus kuat gitu ya. Persediaan apa cadangan makanan atau bahan bakar harus cukup gitu ya, sehingga bisa menempuh perjalanan yang jauh. Demikian juga perusahaan. Dia harus tahu kapasitas perusahaannya seperti apa, SDM-nya seunggul apa gitu ya, sehingga dia bisa memberikan pelayanan terbaik. Oh, weakness, misalkan kelemahannya, kapal itu mungkin akan memiliki beberapa kebocoran dalam perjalanan gitu ya, dan perlu diperbaiki. Nah, kalau perusahaan itu mungkin yang memiliki kekurangan-kekurangan dari segi regulasi di dalam gitu ya, atau kebijakan, nah ini harus segera diperbaiki untuk mengantisipasi masalah nantinya. Peluangnya apa? Misalkan kalau kapal itu mungkin ada angin gitu ya, angin yang menguntungkan, rutenya yang baru lebih cepat, sehingga dapat mencapai tujuan lebih cepat juga ya. Jadi perusahaan juga sama memandangnya. Nah, dari segi ancaman, misalkan kapal mungkin akan menghadapi ombak besar gitu ya. Jadi, bagaimana dia bisa menekan ancaman ini ya, supaya tidak mengancam perjalanan. Kalau perusahaan itu bagaimana supaya tidak terombang-ambing gitu ya, dengan ancaman tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, selain itu saya ingin mengingatkan juga teman-teman bahwa pada sesi ini Anda diminta untuk mengadakan diskusi pada forum keempat
Dan jangan lupa untuk melihat lagi tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya supaya tepat waktu dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu yang akan Anda bahas pada sesi kali ini. Semoga bisa membantu Anda untuk memperdalam sesi tentang analisis TOS ya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi kita selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih.